Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Masita Mija, mahasiswa program studi pendidikan teknik informatika dan komputer, teman-teman. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan organisasi dan arsitektur komputer. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT karena atas karunia-Nya kita mampu dilindungi dari virus corona yang akhir-akhir ini sangat mencekam. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapak Alimuddin Sa'ban Muniru selaku dosen mata kuliah pembelajaran micro teaching. Baiklah teman-teman, sebelum memasuki inti dari materi yaitu organisasi dan arsitektur komputer, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu komputer. Jadi, komputer adalah seperangkat alat elektronik yang terdiri dari CPU, monitor, dan rangkaian penunjang lainnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Kamu, selama ini banyak orang salah kaprah tentang CPU. Banyak orang Indonesia menyebut ini CPU. Akan tetapi sebenarnya ini adalah tower. Dan tower ini merupakan inti dari sebuah komputer yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain yang pertama motherboard, yang kedua VGA, dan yang ketiga prosesor, keempat CPU, dan lain-lain. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Cekidot. Yang pertama, pengertian dari organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Biasanya mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Kemudian yang kedua adalah arsitektur komputer. Pengertian arsitektur komputer adalah konsep perancangan dan struktur pengoperasional dasar dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan, terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan memori, charge, RAM, ROM, dan lain-lain. Kemudian teman-teman, yang ketiga adalah apa sih perbedaan organisasi dan arsitektur komputer? Organisasi komputer merupakan bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer merupakan atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, serta mekanisme input dan output. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan antara struktur komputer dan fungsi komputer.
komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komputer yang saling terkait, struktur komputer secara sederhana. Sedangkan fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Kemudian masuk ke fungsi utama dari komputer. Terdapat 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi operasi pengolahan data atau data processing. Yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data atau data storage. Yang ketiga, fungsi operasi pemindahan data atau data movement. Kemudian yang keempat, fungsi operational control atau kontrol. Berikut adalah definisi komponen struktural utama prosesor. CPU adalah komponen berupa chip atau IC (Integrated Circuit) berbentuk persegi 4 dan merupakan otak serta pengendali proses kerja komputer. Satuan kecepatan prosesor adalah MHz atau megahertz. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.